Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Aga Karebo pemirsa. Beragam informasi menarik akan kami hadirkan ke hadapan Anda di pagi hari ini di seputar Ainus Sulsel, edisi Senin 4 Desember 2023. Berikut diantaranya. KM Reski karam di perairan Pangkep, 5 orang ditemukan tewas tenggelam. Rumah di tengah hutan ludes terbakar disambar petir. Aparat kepolisian terlibat saling dorong dengan puluhan massa. Selain 3 cuplikan informasi tadi, kami akan hadir dengan informasi lainnya bersama saya Asmaul Husna di seputar Ainus Sulsel. Pemirsa, kita beralih ke informasi pertama. Setelah kurang lebih 4 jam proses pencarian terhadap korban kapal motor yang tenggelam di perairan Kabupaten Pangkep, tim Basarnas Makassar akhirnya menutup operasi SAR KM Reski yang mengangkut 15 orang penumpang. 10 penumpang selamat, 5 penumpang meninggal dunia dan 1 diantaranya berusia balita. Seperti inilah video warga saat sejumlah kapal motor mengevakuasi beberapa orang penumpang dari KM Reski yang terbalik di sekitar perairan Barang Lompo, Kabupaten Pangkep, Sabtu 2 Desember 2023. Terlihat kepanikan terjadi saat proses evakuasi dari nelayan kepada beberapa orang korban dengan cara menarik dengan tali serta berenang menuju ke kapal yang turut melakukan pencarian. Sedangkan beberapa orang penumpang yang selamat terlihat masih trauma dengan peristiwa tersebut. Proses pencarian terhadap penumpang KM Reski yang dilakukan oleh tim Basarnas Makassar bersama SAR gabungan di sekitar perairan Kabupaten Parus dan Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 4 jam dan berhasil menemukan 3 penumpang lainnya yang sempat dinyatakan hilang. Ketiga penumpang ini ditemukan terperangkap di dalam KM Reski sehingga proses evakuasi terhadap korban ini dilakukan dengan menurunkan tim penyelam. Dari hasil upaya pencarian ini, tim Basarnas Makassar akhirnya menutup operasi SAR KM Reski yang tenggelam di perairan Kabupaten Pangkep. Dari hasil laporan tersebut, 10 penumpang selamat, namun 5 penumpang lainnya dikabarkan meninggal dunia. 1 diantaranya berusia balita, dan jenazah para korban yang berhasil dievakuasi kemudian dibawa ke rumah duka. Dan pada pukul 19.45 waktu Indonesia bagian tengah ditemukan lagi 3 korban di LKK, lokasi kejadian kecelakaan, dan diperkirakan 3 korban tersebut terperangkap dalam kapal KM Reski sehingga tim SAR gabungan melakukan penyelaman dan melakukan evakuasi terhadap 3 korban dan dalam kondisi meninggal dunia. Sebelumnya kapal motor Reski yang mengangkut 15 orang penumpang ini berangkat dari Pulau Panjendekang menuju ke dermaga Pangkajendek. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba KM Reski diguyur hujan deras disertai angin kencang, lalu dihantam ombak besar sehingga kapal tersebut oleng, kemudian terbalik dan para penumpang terpental lalu jatuh ke laut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Rustan, Ainus melaporkan. Pemirsa, diduga tersambar petir saat kondisi cuaca mendung. Sebuah rumah warga di Dusun Bara, Desa Bonto Samba, Kecamatan Tompopulu, Kabupaten Maros, ludes terbakar. Warga tidak melaporkan kejadian tersebut lantaran lokasi kebakaran berada di kawasan pegunungan. Dari rekaman video amatir terlihat kebakaran yang terjadi di sebuah rumah warga di Dusun Bara, Desa Bonto Samba, Kecamatan Tompopulu, Kabupaten Maros, ludes terbakar. Warga yang berada di lokasi kebakaran hanya bisa menyaksikan di saat si jago merah melalap seluruh bangunan rumah semi permanen yang berada di tengah hutan kawasan pegunungan. Lokasi yang jauh dari perkotaan membuat warga tidak melaporkan kejadian ini ke petugas pemadam kebakaran lantaran api sudah dalam kondisi membesar. Diduga kebakaran ini disebabkan akibat disambar petir di saat cuaca dalam keadaan mendung. Pasalnya, sebelum terbakar sempat terdengar suara petir dan rumah tersebut juga dalam kondisi kosong ditinggal pergi oleh penghuninya.
Kebakaran ini diketahui oleh salah seorang warga sekitar yang melintas di lokasi lalu melihat ada kobaran api yang menyala pada bagian dapur rumah korban. Kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada warga lainnya dan bersama-sama menuju ke TKP, namun api sudah membesar serta membakar seluruh bagian rumah. Meski tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah, sementara pihak kepolisian sektor Tompo Bulu masih menyelidiki penyebab pastinya kebakaran tersebut. Pasalnya, rumah tersebut juga jauh dari pemukiman dan dikelilingi oleh hutan di atas gunung. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mesin anjungan tunai mandiri atau ATM milik Bank BRI di Kabupaten Goa dirusak orang tak dikenal. 3 orang nasabah bank yang hendak melakukan transaksi harus kehilangan kartu ATM akibat tertinggal di dalam mesin. Satuan Reserse Kriminal Polres Goa memasang garis polisi dan melakukan olah TKP di mesin anjungan tunai mandiri atau ATM di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Tim Inafis mencari sidik jari pelaku yang diduga hendak membobol isi ATM dan melakukan penipuan kepada nasabah yang akan melakukan transaksi. Akibat 3 kartu ATM milik nasabah harus tertelan dan tidak bisa dikeluarkan dari mesin ATM saat hendak melakukan transaksi. Diduga pelaku hendak melakukan penipuan dengan modus mengganjal mesin ATM. Menurut saksi mata, ATM ini baru diketahui rusak setelah 3 orang nasabah Bank BRI tersebut berencana melakukan transaksi, namun tidak berhasil. Sejumlah warga pun melihat terduga pelaku sebelumnya mondar-mandir di ATM dengan memakai helm. Apanya sudah dirusak? Gemboknya? Apanya rusak? Kunci gembok di atas itu tanu. Tapi ada ATM yang sudah tertelan, Bu? Pada saat jam 6 itu informasinya yang masuk melapor 3 ATM. 3 ATM tertelan. Tidak tahu nih karena sudah itu saya lanjut kerja sana keluar. Satuan Reserse Kriminal Polres Goa pun hingga kini masih menyelidiki pelaku yang merusak kunci ATM dan diduga mengganjal mesin ATM. Modus ganjal ATM atau seperti apa? Modusnya ya ada dugaan ingin melakukan pencurian, namun tidak berhasil dibongkar. Guna menghindari penipuan dan pembobolan mesin ATM, petugas Bank BRI setempat langsung mengamankan uang tunai dari dalam mesin dan menonaktifkan ATM tersebut. Sementara pelaku yang tidak diketahui identitasnya hingga kini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews, MNC Media, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menyiapkan 2 model operasi pasar untuk mengendalikan angka inflasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hal ini disampaikan Dadi Pomanto usai meninjau Pasar Todopuli, Panakukang. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto turun langsung meninjau Pasar Todopuli, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Dani Pomanto mengecek harga sembako mendampingi PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menegaskan sudah menyiapkan 2 model operasi pasar untuk mengendalikan angka inflasi di Kota Makassar. Hal ini setelah diketahui pemerintah Kota Makassar telah memiliki 10 mobil inflasi di pasar dan 144 kontainer terpadu atau konter untuk melaksanakan operasi pasar di pasar maupun di pemukiman. Dalam operasi pasar tersebut, timnya fokus pada komoditi yang cenderung naik sehingga dapat mengantisipasi sebelum terjadinya lonjakan harga. Untuk itu, Wali Kota Makassar menegaskan bahwa pastinya kompak dan mengumpulkan semua kekuatan untuk menyatukan kebijakan antar Pemkot Makassar dengan Pemprov Sulsel. Apalagi saat ini menjelang Hari Raya Natal Tahun Baru serta masa kampanye pemilu yang tentunya kebutuhan meningkat. Jadi tadi pagi kami berunding dengan semua instansi terkait di Gubernuran. Jadi kita operasi pasar kita akan bikin dua model. Pertama operasi pasar di pasar dan operasi pasar di pemukiman. Operasi pasar di pasar kita punya 10 mobil inflasi yang cukup besar dan kita akan 2 kali lipatkan di pasar di depan pasar seperti yang kita lihat yang dilakukan oleh Bulog. Yang kedua adalah operasi pasar di pemukiman dengan di konter-konter pemerintah Kota Makassar yang ada 144 konter. Insya Allah dengan seperti itu dan kita fokus pada komoditi yang
cenderung naik. Jadi cenderung naik kita potong di situ. Jangan nanti kita menunggu naiknya baru kita operasi. Insya Allah modal kita adalah kekompakan provinsi dengan kota dan seluruh instansi terkait. Itu adalah kita selalu men-share informasi. Dalam pengecekan harga ini, secara umum harga-harga bahan pokok di Makassar terkendali. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur Ainus melaporkan. Yang ada pesana. Di situ, itu biasanya dikosongin semua, Pak. Pemirsa, menjelang pemilu 2024 mendatang, sejumlah calon legislatif dari kader Muhammadiyah di Kabupaten Maros membahas strategi kaderisasi untuk mempersiapkan generasi yang tangguh dan berkontribusi positif bagi bangsa. Dalam dialog kaderisasi dan diaspora kader bangsa 2024 ini diselenggarakan dalam rangka Milad Muhammadiyah ke-111 oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Maros yang digelar di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Kegiatan dialog kaderisasi dan diaspora kader bangsa 2024 ini dihadiri 7 caleg kader Muhammadiyah di tingkat kabupaten kota, provinsi hingga pusat. Meski berasal dari berbagai partai berbeda, namun pertemuan ini tidak ada aroma persaingan. Yang ada hanya semangat untuk mendukung peran Muhammadiyah dalam pembangunan bangsa. Para peserta termasuk tokoh-tokoh politik dalam dialog ini membahas strategi kaderisasi untuk mempersiapkan generasi yang tangguh dan berkontribusi positif bagi bangsa serta menunjukkan dukungan mereka terhadap pembangunan kader yang berkualitas dan berkomitmen untuk menjawab tantangan masa depan. Malam ini, sejak pada Isya itu, tentang diaspora kader, kader-kader Muhammadiyah yang berkembang di dunia kebangsaan, politik kebangsaan. Dan karena ini dekat pada pemilu, maka yang dipilih adalah para kandidat anggota legislatif. Baik di DPR Kabupaten Kota maupun di DPR Provinsi ataupun pusat. Kenapa yang dipilih caleg-caleg? Kenapa caleg? Karena kader Muhammadiyah hari ini ada beberapa orang yang menjadi calon anggota legislatif untuk pemilu 2024. Muhammadiyah yang masuk dalam kontestasi pemilihan legislatif. Yang pertama adalah silaturahmi antar kader. Yang kedua, bagaimana mensinergikan nanti ketika terpilih di DPR dengan apa yang diamanahkan Muhammadiyah dalam peran-peran perserikatan. Ya, sinergi yang dilakukan dengan Muhammadiyah kan konsen antara pendidikan dan kesehatan. Ya, bagaimana peran-peran kita di DPR untuk pengembangan pendidikan dan kesehatan melalui budgeting dan pengawasan serta membuat undang-undang soal pendidikan dan kesehatan mensupport Muhammadiyah dalam pengembangan kualitas dan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Maros. Sebagai salah satu ajang silaturahmi antar caleg kader Muhammadiyah, acara ini juga menjadi forum penting untuk bertukar ide dan memuluskan langkah-langkah strategis dalam mendukung peran Muhammadiyah dalam pembangunan bangsa. Sementara itu, dialog politik yang mengangkat tema pendidikan, adat, dan budaya juga digelar di Goa Talo Sandrobone di Makassar yang menghadirkan tokoh dan kerabat kerajaan Goa dan Sandrobone. Dalam dialog ini, Ketua Umum Silaturahmi Keraton Nusantara Sulsel Ali Malombasi Daeng Jengka mengungkapkan minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap pelestarian budaya. Keluhan tersebut mendapat respon dari politisi yang juga pemerhati budaya, Aisyah Dahlin Tiar Arsyad. Di sini adanya kurangnya perhatian gitu ya bagaimana daerah maupun pemerintah pusat terkait masyarakat adat. Nah, itu baik dari mungkin tempat-tempat budayanya, rumah adatnya. Prinsipnya ada dua hal yang mungkin menjadi solusi itu ke depan adalah pertama berupa peningkatan atau perhatian lebih terkait anggaran untuk pemerintah daerah juga yang kerjasama dengan para pemangku adat, dan kedua juga yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita meningkatkan literasi budaya. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Ainus melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan hadir dengan informasi penemuan bayi perempuan terbungkus selimut gegerkan warga. Selengkapnya di seputar Ainus Ruslan. Cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi. Dan
akan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Diduga menggelapkan 1.400 liter BBM jenis Pertamax milik salah satu Pertashop, 2 orang remaja diringkus tim Jatandras Satreskrim Polres Goa. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti ribuan liter Pertamax yang disembunyikan di mobil pick-up, serta uang tunai lebih dari 5 juta rupiah. Saat beraksi, kedua pelaku terekam CCTV. Rekaman CCTV ini memperlihatkan saat 2 orang remaja, Fahri 19 tahun dan Fian 18 tahun, melakukan pencurian dan menggelapkan 1.400 liter BBM jenis Pertamax dari salah satu Pertashop di Kelurahan Romang Pulong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Usai beraksi, 2 pelaku kemudian menjual sejumlah jerigen ke beberapa pengecer di Kabupaten Goa. Polisi yang menerima laporan pemilik Pertashop langsung meringkus kedua pelaku dan mengamankan puluhan jerigen berisi BBM jenis Pertamax yang disembunyikan di mobil pick-up serta uang tunai 5 juta rupiah sebagai barang bukti. Tidak hanya menggelapkan BBM, pelaku bahkan mencuri uang 26 juta rupiah yang disimpan pemilik Pertashop di dalam berangkas. Ironisnya, uang hasil curian 26 juta rupiah pelaku digunakan berfoya-foya. Aksi kedua pelaku ini bukan baru pertama kali dilakukan. Sebelumnya, pelaku kerap mencuri uang pemilik Pertashop yang disimpan di berangkas. Minyak? Dijual ke minyak mana? Apa itu? Pertamax. Berapa banyak? 1.400 liter. Terus kau bawa kemana? Eceran. Ah? Eceran, Pak. Kau jual ke? Eceran. Eceran? Di mana saja? Ini, Pak. Apa? Berapa kau jualkan? 310. Berapa? 310, 300 per jerigen. Terus berapa semua total harganya? Harganya baru 3 lagi, Pak. Misalnya 37 di lokasi. Tim Jatandras Satreskrim Polres Goa yang mengamankan pelaku mengatakan kedua pelaku menggelapkan BBM jenis Pertamax dan uang milik Pertashop. Yang mana yang bersangkutan menggunakan kendaraan mobil dan membayar beberapa utang yang dianggap utangnya, dan sebagian masih ditemukan uang tunai sekitar 5.300.000 lebih di dompetnya pelaku. Polisi kini menyita mobil pick-up berisi puluhan jerigen BBM serta uang tunai 5.300.000 rupiah sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Buma Ainus, MNC Media yang melaporkan. Pemirsa, bayi berjenis kelamin perempuan dalam kondisi terbungkus selimut di dalam kardus gegerkan warga di Kabupaten Goa. Diduga bayi tersebut sengaja dibuang di teras rumah warga oleh orang tuanya karena malu memiliki bayi dari hasil hubungan gelap. Penemuan bayi perempuan ini pun viral di media sosial. Bayi mungil berjenis kelamin perempuan ini langsung diamankan oleh warga usai ditemukan di depan rumah salah seorang warga di lingkungan Bontobato, Kelurahan Bontorambak, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan warga, bayi dalam kondisi terbungkus kain dan selimut di dalam kardus dan dilengkapi dengan popok bayi dan susu. Penemuan bayi perempuan ini berawal saat pemilik rumah curiga mendengar suara bayi dan melihat adanya kardus di teras rumahnya usai sholat maghrib Selasa malam 28 November 2023. Setelah dibuka, pemilik rumah kaget karena suara bayi tersebut menyatakan berasal dari dalam kardus. Penemuan bayi ini pun viral di media sosial. Petugas kelurahan setempat yang menerima laporan warga pun langsung mengamankan bayi mungil ini untuk diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Goa. Itu kejadiannya itu pas maghrib, terbungkus selimut dengan rapi, kemudian lengkap dengan susu dan popoknya. Saat ini sudah ditangani oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Goa setelah berkoordinasi dengan
pihak puskesmas Samata juga dengan pihak kepolisian. Meski banyak warga yang ingin mengasuhnya, bayi perempuan ini dibawa ke Dinas Sosial Kabupaten Goa dan kini bayi sedang dalam observasi. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus, MNC Media melaporkan. Pemirsa, adanya puluhan warga di wilayah kepulauan terluar Pangkep yang harus dibawa keluar provinsi untuk berobat mengundang reaksi aktivis dan mahasiswa Pangkep yang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Pangkep dengan menutup Jalan Trans Sulawesi. Massa mahasiswa gabungan dari beberapa elemen universitas berunjuk rasa di depan kantor Bupati Pangkep dengan menyandra 2 mobil pengguna jalan untuk dijadikan mimbar orasinya. Aksi ini dipicu terhadap kekecewaan mahasiswa terkait Rumah Sakit Pratama di wilayah kepulauan di Desa Sailus, Kecamatan Liukang, Tangaya, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Sejak diresmikan di bulan Mei tahun 2023, Rumah Sakit tipe D ini belum memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal. Warga yang sakit harus dirujuk ke rumah sakit yang ada di Lombok, NTB untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sementara Pemda Pangkep baru-baru ini telah menerima penghargaan dari kementerian terkait pelayanan kesehatan. Sehingga memicu reaksi keras mahasiswa. Spanduk yang dibentangkan mahasiswa ini pun membuat perhatian masyarakat yang bertuliskan Pangkep tidak layak menyandang kota sehat. Massa mahasiswa gabungan juga mendesak Bupati Pangkep segera mengoperasikan Rumah Sakit Pratama Sailus dengan melengkapi formasi SDM di rumah sakit serta melengkapi alkes Rumah Sakit Pratama Sailus. Namun dalam aksi ini mahasiswa tak mendapati reaksi dari pemerintah, sehingga mahasiswa memblokade Jalan Trans Sulawesi sehingga melumpuhkan kendaraan dari 2 arah. Dalam hal ini Bupati Kabupaten Pangkep yang sejak bulan 5 kemudian meresmikan rumah sakit pertama yang ada di Sailus, namun sampai saat ini belum ada pengoperasian dan bahkan nihilnya banyaknya kemudian masyarakat kecamatan di Tangaya yang masih melakukan rujukan ke provinsi sebelah yaitu NTB untuk mendapatkan layanan kesehatan, sedangkan rumah sakit sudah terbangun, akan tetapi pelayanannya di sana masih tidak ada, bukan kurang tapi memang tidak ada pelayanan di sana. Sampai saat ini belum ada tanggapan pemerintah maupun DPR terkait kasus sulitnya pelayanan kesehatan di pulau tersebut. Massa mahasiswa tak mendapatkan reaksi dari pemerintah kembali menutup jalan selama 3 jam. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Charudin, ASTP melaporkan. Pemirsa, kita kembali ke Kota Makassar. Aparat kepolisian terlibat saling dorong saat menghadang puluhan massa yang hendak berunjuk rasa di Monumen Mandala Makassar. Setidaknya 300-an personil kepolisian dilibatkan dalam pengamanan. Aksi saling dorong ini terjadi saat massa dari mahasiswa asal Papua hendak bergerak menuju Monumen Mandala, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Namun dicegat aparat gabungan dari Polrestabes Makassar bersama Satbrimob dan Satsamapta Polda Sulsel dengan menggunakan pengeras suara. Kepolisian terus menghimbau massa untuk kembali ke sekretariat. Hingga akhirnya massa memilih melanjutkan aksinya di depan sekretariatnya sendiri dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Kabak OPS Polrestabes Makassar AKBP Darminto mengatakan sebanyak 300 personil dilibatkan dalam pengamanan ini. Pengunjuk rasa disebut sengaja dicegat bergerak ke Monumen Mandala guna mencegah situasi Kamtipmas. Dari mahasiswa Papua yang ada di MES kemarin mengajukan ke Polrestabes pemberitahuan unjuk rasa tentang memperingati Papua Merdeka. Tempatnya di Jalan Lanto de Pasewang. Jadi kami tadi pagi sudah melakukan pengamanan baik dari Polsek, Polrestabes, dibantu dengan Samapta Polda dan PH Brimob, termasuk dari intelijen, Resmob, Polrestabes maupun Polda. Melaksanakan pengamanan. Hasilnya alhamdulillah ada adik dari mahasiswa Papua tepat pukul 10.30 sudah masuk di asrama dengan baik, dengan lancar, tidak ada kekerasan yang ada. Diketahui aksi ini digelar mahasiswa asal Papua yang melanjutkan pendidikan di Kota Makassar.
Dari Makassar, Leo Muhammad Nur Ainus melaporkan. Pemirsa, upaya penanggulangan stunting pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terus digalakkan dengan pembentukan Dapur Sehat Atasi Stunting. Dapur Sehat Stunting di Kecamatan Mamajang menyiapkan makanan tambahan sesuai dengan hasil screening dan perhitungan kebutuhan gizi dari setiap anak. Dalam upaya menurunkan kasus stunting, pemerintah Kota Makassar melaksanakan dengan program pencegahan yang telah dimulai sejak tahun 2021, diantaranya pembentukan DASHAT, Dapur Sehat Atasi Stunting, yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Keluarga atau TPK dan melibatkan relawan dari Forum Kemanusiaan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar dan relawan berperan aktif dalam meninjau fasilitas peralatan dapur untuk program Dapur Sehat yang melibatkan stakeholder baik dari pemerintah Kota Makassar, mitra kerja, dan semua masyarakat. Dinas Keluarga Berencana atau KB dengan persiapan bahan makanan dan Lucifera Cafe sendiri menyediakan makanan tambahan sesuai dengan hasil screening dan perhitungan kebutuhan gizi dari setiap anak. Tim dokter spesialis anak dan gizi klinik dari Rumah Sakit Ibnu Sina terlibat dalam penentuan kebutuhan gizi untuk setiap anak stunting. Menggunakan standar yang diberikan oleh dokter anak dan dokter gizi klinik dari Rumah Sakit Ibnu Sina, mulai dari makanan tanpa bahan pengawet, Lucifera Cafe juga memastikan bahwa pembelajaran di setiap hari merupakan makanan segar dan sesuai dengan perhitungan dari dokter gizi, serta menghindari bahan makanan yang frozen. Setiap hari 49 anak dari 13 kelurahan di Kecamatan Mamajang menerima makanan tambahan dari Lucifera. Sekitar 45 porsi nasi bubur dan 4 anak yang masih mengonsumsi susu disiapkan untuk konsumsi makan siang antara pukul 11 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan strategis dalam rangka percepatan penanganan stunting. Satu diantaranya adalah pembentukan DASHAT, Dapur Sehat Atasi Stunting, di beberapa ataupun di kampung KB yang ada di Kota Makassar. Baru kita galakkan di 2023, 2022 dan 2023 untuk kita laksanakan di dalam setiap kegiatan-kegiatan dinas ini. Harap semua kita bisa melibatkan diri, karena masalah stunting ini kan adalah masalah kita, terutama kepedulian kita terhadap lingkungan. Karena jika kita peduli terhadap lingkungan kita, orang sekitar kita, dan masalah stunting yang ada di lingkungan kita, maka secara bersama-sama kita aktif di dalam penanganannya. Mudah-mudahan kasus stunting ini semakin hari semakin berkurang. Jadi kita berharap semua masyarakat bisa terlibat. Di masing-masing anak ini dilakukan screening oleh tim dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Ibnu Sina, kemudian kebutuhan kalorinya mulai dari bagaimana kebutuhan satu hari, kemudian kebutuhan setiap kali makan, itu kami melakukan perhitungan berdasarkan tinggi badan dan berat badan, kebutuhan bagaimana kebutuhan kalori, kebutuhan karbohidrat, protein. Kemudian setelah itu dari tim dokter gizi klinik Rumah Sakit Ibnu Sina yang memberikan kepada kami kebutuhan-kebutuhan masing-masing anak. Jadi kami menyediakan sesuai dengan kebutuhan kalori setiap anak, Pak. Jadi tidak secara general. Harapan kami dari pihak swasta, kami bisa berkontribusi lebih banyak lagi, lebih terarah dan lebih terintegrasi, Pak. Dapur ini telah berjalan sejak 27 September 2023 dalam upaya menanggulangi stunting. Program pencegahan ini tidak hanya mengandalkan dapur sehat stunting saja, namun juga melibatkan evaluasi rutin dari tim dokter anak dan juga kelas kader masyarakat. Selain membantu anak-anak terdiagnosis stunting, kelas kader tidak hanya berfokus pada penanganan stunting, tetapi juga pada calon pengantin dan ibu hamil melalui pemahaman dan persiapan sejak dini. Dari Makassar, Mulyadi dan tim liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini di Seputar Ainus Sulsel, edisi Senin 4 Desember 2023. Saya, Asmaul Husna, bersama dengan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, salam kita pada salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.